10 Mei 2025, serangan drone besar-besaran terus-menerus selama berhari-hari menghantam berbagai fasilitas publik penting di kota pelabuhan Port Sudan, di bagian timur Sudan. Drone-drone buatan Cina tersebut ada yang berukuran cukup besar hingga mampu membawa 200 kg bahan peledak. Bandara, pelabuhan, pangkalan angkatan laut, pembangkit listrik, depo-depo minyak utama menjadi sasaran. Depo-depo minyak utama mengalami kebakaran selama berhari-hari. Apa yang sebenarnya terjadi, kita akan bahas di Lintasan Pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, bagi kalian yang ingin segera tahu kesimpulannya, kalian bisa skip video ini ke 5 menit terakhir. Karena kita akan membahas dari Sudan Selayan Pandang. Sudan, nama Sudan itu berasal dari bahasa Arab ya, Biladus Sudan ya. Yang itu artinya adalah negeri Sudan, negerinya orang-orang hitam. Dan kita akan lihat gambar pertama ya, itu lokasi Sudan di benua Afrika. Yang kalau kita besarkan ya, kita saksikan ya, lokasi Sudan itu ada di tepi barat Laut Merah ya. Di tepi itu diapit oleh Mesir di utara ya, dan kemudian ada Eritrea dan Ethiopia di selatan ya. Sudan berhadapan dengan Arab Saudi ya di Laut Merah itu ya. Dan bisa kita lihat di gambar ya, kota pelabuhan Port Sudan itu bisa dikatakan nyaris berhadapan dengan Jeddah ya. Nah, Sudan dahulunya itu adalah wilayah dari Kesultanan Darfur dan Kesultanan Funs ya. Jadi ada dua kesultanan dulu yang ada di wilayah Sudan ya. Kesultanan Darfur itu dari kata Darfur ya, jadi kota Fur ya. Yaitu karena di kesultanan tersebut didominasi oleh etnis Fur ya. Dan kemudian Kesultanan Funs ya di timur ya. Kita bisa lihat ya, itu Kesultanan Funs itu dikenal sebagai Fungistan atau Kesultanan Senar karena ibu kotanya di Senar, dan Kesultanan Biru ya karena orang-orang Sudan itu menyebut hitam itu biru ya. Jadi Kesultanan Biru. Dan kemudian Sungai Nil yang ada di Mesir yang mengalir ke Mesir itu melewati Sudan ya, melewati kota Khartoum ya. Dan di Khartoum itu bercabang ya, ada beberapa anak sungai, yang besar-besar itu ada Sungai Nil Putih yang itu hulunya ada di Uganda, dan Sungai Nil Biru ya yang hulunya ada di Ethiopia ya. Nah, Sudan tahun 1821 itu disatukan ya, dua kesultanan tadi oleh Muhammad Ali Pasha, itu adalah seorang gubernur Utsmani ya di Mesir ya. Sehingga sejak saat itu berarti Sudan itu menjadi bagian wilayah Kesultanan Utsmani ya. Tahun 1885 Sudan dikuasai oleh Muhammad Ahmad bin Abdullah. Dia adalah seorang pemberontak yang mengaku Al-Mahdi dan mendirikan negara Mahdi. Dan tahun 1898 Sudan dikuasai oleh Inggris dengan bekerja sama dengan Mesir ya. Namun tahun 1899 Sudan dikuasai oleh Inggris secara langsung. Dan tahun 1956 merdeka dari Inggris. Nah, namun merdeka dari Inggris ini ternyata tetap menimbulkan masalah ya. Maksudnya tetap diikuti dengan berbagai masalah. Yaitu apa? Yaitu pemerintahan Sudan itu senantiasa mengalami kudeta-kudeta ya. Jadi pemerintahannya itu bersifat militer ya. Kudeta-kudeta, pernah ada pemerintahan sipil 2 kali ya. Yang terakhir tahun 1986 itu ada pemerintahan sipil. Presidennya adalah Ahmad Al-Mirghani dan Perdana Menterinya adalah Sadiq Al-Mahdi ya. Tapi itu hanya bertahan 3 tahun ya. Karena kemudian tahun 1989 terjadi kudeta yang dilakukan oleh Kolonel Omar Al-Bashir. Nah, ini nanti akan kita sebut-sebut ya orang ini ya. Dan kemudian 30 tahun kemudian Omar Al-Bashir dikudeta lagi tahun 2019 oleh Jenderal
Abdel Fattah al-Burhan. Nah, al-Burhan inilah yang kemudian berkuasa di Sudan saat ini. Kemudian informasi tambahannya, populasi di Sudan tahun 2023 itu ada 50,04 juta ya. Dan kemudian perbandingannya laki-laki ada 49,7% dan perempuan 50,3% ya. Jadi banyakan perempuannya tapi hampir imbang lah ya. Secara agama 91% Islam ya. Kemudian 5,4% Kristen dan ada 2,5% agama asli. Nah, agama asli Afrika ini adalah animisme ya. Kemudian yang Islam itu mayoritas Sunni ya, bermazhab Maliki. Sudan negara federasi ya, dan memiliki 18 negara bagian. Tadinya ada 25 ya negara bagian, namun yang 10 memisahkan diri dan memerdekakan diri menjadi Sudan Selatan ya sejak tahun 2011 ya. Sisa yang 15 mengalami pemekaran sehingga menjadi 18 seperti sekarang ini. Baik, sekarang kita masuk chapter berikutnya yaitu sejarah konflik. Kita kembali lihat ke peta ya. Kalau kita lihat di situ, jadi itu ada Sudan sama Sudan Selatan ya. Jadi dulu Sudan itu adalah jajahan Inggris ya. Tahun 1959 sebagaimana diinformasikan tadi Inggris angkat kaki ya. Dan sebagaimana di India juga. Jadi begitu Inggris angkat kaki tahun 1960 sampai 1972 terjadi perang saudara utara selatan ya. Mengapa perang saudara ini terjadi? Karena memang selain perbedaan etnis, Sudan Selatan, wilayah selatan itu 60,46% itu adalah Kristen. Jadi memang yang lebih mendominasi secara populasi ya, agama itu adalah Kristen. Kemudian 32,9% itu adalah agama asli. Tadi yang animisme tadi itu, dan barulah 6,2% Islam. Jadi Islam minoritas di situ ya. Tahun 1972 perang saudara tersebut berakhir ya dengan diadakannya perjanjian Addis Ababa. Sebagaimana namanya Addis Ababa, berarti itu adalah di Ethiopia ya terjadinya perjanjian tersebut, yang hasilnya adalah Sudan Selatan mendapatkan otonomi ya. Namun tidak lama 1983 nah, itu perang saudara terjadi lagi ya. Sampai tahun 2005 nanti, nah di sela-sela itu terjadi konflik Darfur ya tahun 2003 ya. Dan tahun 2005 kemudian terjadilah CPA ya, CPA, Comprehensive Peace Agreement. Jadi perjanjian damai komprehensif antara Sudan dengan Sudan Selatan yang kemudian 6 tahun kemudian 2011 setelah referendum, kemudian hasilnya adalah Sudan Selatan memisahkan diri. Thinkers, kita melanjut ke chapter yang ketiga, yaitu 10 Mei. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita lihat lagi peta, dan kita ingat tadi ada satu konflik yang belum selesai, yaitu konflik Darfur tahun 2003. Ya. Konflik Darfur ini terjadi itu adalah karena ada penduduk etnis non-Arab lokal ya, itu yang memberontak. Kenapa mereka memberontak? Karena merasa diperlakukan tak adil ya oleh pusat. Tapi sayang, pemberontakan yang dilakukan, aksi-aksinya itu serampangan ya. Akibatnya ada salah sasaran, yaitu ada seorang peternak unta ya, etnis Arab lokal tapi nomaden. Yang itu unta-untanya ternyata dirampas dalam aksi tersebut dan bahkan 60 anggota keluarganya dicabut nyawanya ya. Nah, marah ya karena dia mengalami seperti itu, kemudian dia ingin membalas dendam. Dia kemudian menghimpun para abbala ya. Abbala itu adalah kaum peternak unta, dan kemudian para bagara ya, yaitu kaum peternak sapi, dia himpun untuk kemudian melakukan angkat senjata ya, melawan para pemberontak tadi gitu ya. Dan ternyata kelompok ini terdeteksi oleh Omar al-Bashir. Siapa Omar al-Bashir tadi ya? Yaitu penguasa Sudan saat itu ya. Kemudian direkrut, disuplai ya, persenjataan secara berlimpah sehingga kemudian terbentuklah milisi sipil yang bernama Janjaweed. Nah, setelah kemudian dipersenjatai dan kemudian disupport dengan dana yang cukup ya dan berlimpah, Janjaweed ini ternyata memang bisa bekerja secara sangat efektif ya. Namun karena targetnya dia itu adalah menghancurkan pemberontak ya,
maka ya dia bekerja sesuai target. Dia segala cara dia lakukan sehingga yang terjadi itu kekejaman kepada rakyat sipil tuh benar-benar parah ya. Desa-desa yang dicurigai ya, kemudian dibakar, dijarah ya, rakyatnya penduduknya dipukuli, disiksa, diruda paksa ya. Kemudian dicabut nyawanya dan itu dilakukan secara sistematis ya, yang akhirnya hasilnya tahun 2005 pemberontak berhasil dipaksa menandatangani perjanjian damai ya. Memang ada sebagian kecil ya pemberontak yang tidak mau tanda tangan ya, tapi itu hanya sedikit dan kalaupun kemudian masih melakukan aksi itu aksi-aksi yang kecil saja. Nah, kemudian tahun 2013 milisi sipil Janjaweed ini tadi kemudian secara resmi direkrut ya, diresmikan ya oleh pemerintah Sudan saat itu, yaitu Omar al-Bashir tadi, menjadi paramiliter formal. Kemudian diperbesar dengan rekrutan-rekrutan baru ya, dan diberi nama RSF, yaitu Rapid Support Forces ya, dipimpin oleh Hemeti ya. Yaitu Hemeti itu panggilan sayangnya ya, panggilan akrabnya. Ya, namanya adalah Muhammad Hamdan Dagalo ya. Nah, inilah peternak unta yang tadi itu, pemuda peternak unta tadi ya. Nah, setelah kemudian dijadikan paramiliter resmi, maka sejak saat itu di Sudan berarti ada SAF dan RSF sejak saat itu. SAF itu apa? Sudan Armed Forces ya. Yaitu adalah militer resminya Sudan ya. Dan ada RSF yaitu paramiliter ya. Paramiliternya Sudan ya. Jadi ada militer dan paramiliter ya. Paramiliter itu berarti dia semi militer ya. Nah, karena sudah resmi makin menjadi ya, tahun 2014 RSF malah makin mengganas, kekerasan terus berlanjut, kondisi kemanusiaan semakin memburuk ya, dan itu terus berlangsung seperti itu ya. Kemudian tahun 2017 RSF menguasai tambang emas Jabal Amir di Darfur ya. Kemudian tambang emas di Kordofan Selatan dan beberapa lainnya ya. Dengan demikian Hemeti dengan segera menjadi orang terkaya di Sudan ya. Emas-emas tadi yang didapat itu diangkut ya ke Uni Emirat Arab ya. Nah, RSF punya rekening bank di sana ya. Dan dari Uni Emirat Arab itu pula kemudian suplai persenjataan mengalir deras ya, kebutuhan-kebutuhan militer ke RSF sehingga RSF pun akhirnya semakin kuat. Nah, kata kuncinya adalah berikut ini, yaitu 2019 ya, peristiwa kuncinya. Panglima SAF saat itu, yaitu Abdel Fattah al-Burhan, itu kemudian bekerja sama dengan Hemeti tadi ya, dengan RSF ya, itu mengkudeta Omar al-Bashir. Padahal Omar al-Bashir ini adalah yang membesarkan mereka berdua ya. Dengan iming-iming apa? Mereka berdua ini bekerja sama, iming-imingnya adalah nanti akan membentuk pemerintahan yang itu kombinasi militer sipil secara bersama berdua ya. Lalu kemudian al-Burhan menjadi ketua Dewan Transisi ya, dan kemudian Hemeti menjadi wakilnya, kemudian pemerintahannya, kepala pemerintahannya diangkatlah Perdana Menteri yang kemudian ternyata tahun 2021 pemerintah transisi tadi itu, Perdana Menterinya dikudeta oleh al-Burhan ya, dan kemudian al-Burhan menyatakan diri sebagai presiden sementara. Nah, dari sini nih mulai ya terjadi keretakan ya antara Hemeti dengan al-Burhan ya. Nah, Hemeti yang merasa gagal menjadi orang nomor 2, maka dia pun bertekad kalau gitu ingin menjadi orang nomor 1 aja sekalian. Karena memang faktanya Hemeti ketika itu bisa dikatakan orang terkaya di Sudan, paling berpengaruh ya, paling berkuasa ya kan, dengan melalui militernya tadi itu ya, RSF ya, paramiliter. Lewat pemilu yang rencananya akan diadakan tahun 2022. Namun ya itu ya, ambisi Hemeti untuk ikut pemilu kandas ya, karena dijegal macam-macam lah, karena mungkin masalah pendidikan yang formalnya yang tidak ada dan seterusnya, sehingga akhirnya kemudian al-Burhan menjadi penguasa de facto Sudan ya. Nah, kemudian ini yang terjadi tahun 2023 April
akhirnya perang pun pecah ya antara SAF dan RSF ya. RSF menyerang situs-situs pemerintah, markas militer, kediaman resmi Al-Burhan, bandar udara Khartoum, ibu kota ya, dan lain-lain yang itu memaksa pemerintah Sudan memindahkan ibu kota untuk sementara ke Port Sudan ya. Nah, di tahun awal konflik, RSF, Hemeti, itu kelihatannya seperti di atas angin ya. Nah, menguasai seluruh Darfur kecuali Al-Fashir ya. Kemudian menguasai Kordofan, kemudian menguasai Khartoum ya, dan Sudan Tengah ya. Namun, menginjak tahun kedua ya, keadaan tuh mulai berbalik ya. Nah, kedisiplinan militer itu terbukti lebih unggul dari para militer ya. Dan RSF pun secara internal mulai dilanda konflik ya. Kita lihat di gambar ini ya. Di akhir Maret 2025 itu kita lihat ya. Yang warna biru itu adalah SAF ya, dan kemudian yang warna merah itu RSF ya. Kita lihat RSF kalah di mana-mana di Sudan Tengah. SAF bahkan mengambil alih kendali ya. Ibu kota Khartoum direbut kembali. RSF tinggal itu ya di pojokan kecil itu di Nil Biru ya. Kemudian di Kordofan barisan RSF kocar-kacir ya, RSF ya. Yang dikuasai RSF tinggal Darfur ya. Pun tidak 100% ya. Masih ada Al-Fashir yang masih dikuasai oleh SAF. Dari situlah serangan SAF terhadap pesawat kargo Uni Emirat Arab ya dilakukan. Itu pesawat kargo itu dituduh membawa atau diduga ya membawa suplai persenjataan buat RSF ya. Nah, setelah berbalik keadaan tahun 2005 April, SAF pun akhirnya dengan kekuatan penuh bergerak ke Al-Fashir ya. Dan ke Darfur untuk menghancurkan basis kekuatan RSF ya. Dan sampailah kita pada apa yang terjadi yang hebohkan dunia, yaitu tanggal 10 Mei 2025 terjadi serangan drone besar-besaran di Port Sudan ya. SAF terkejut, tidak menyangka karena RSF sebelumnya tidak punya ya peralatan seperti itu ya, tidak pernah menggunakannya juga ya. Yang pernah menggunakannya adalah LNA ya di Libya ya. LNA itu adalah pemberontak di Libya yang itu juga disuplai ya kebutuhannya oleh Uni Emirat Arab ya. Nah, kita masuk ke chapter keempat ya. Apa yang akan terjadi ke depan? Nah, jadi thinkers ya. Peristiwa ini sungguh sungguh mengejutkan ya bagi SAF ya. Karena tidak menyangka ternyata RSF itu punya drone-drone yang seperti itu ya. Sehingga yang kita saksikan ya, SAF setelah ini pasti akan dipaksa untuk kembali ke mode bertahan. Kemudian pasukan yang tadi sedang bergerak menuju Al-Fashir itu akan ditarik mundur ya. Yang mana ini semua berarti apa? Ini tanda-tanda arah penyelesaian akhir itu sudah kelihatan ya. Arahnya yaitu kemana? Yaitu ini menurut saya ya akan terjadi pemisahan ya Darfur dari Sudan ya. Sebagaimana Sudan Selatan yang merdeka, bisa jadi habis ini Darfur ya, itu memisahkan diri dari Sudan. Dan dugaan saya nanti negosiasi itu akan dilakukan di Arab Saudi, mungkin di Jeddah, mungkin ya. Nanti kalau itu terjadi, maka Hemeti akan tetap memiliki tambang emasnya, dan bonusnya kita lihat di video ya, di gambar ya, itu ada pipa ya, itu namanya kita besarkan GNP ya, Greater Nile Pipeline, yaitu pipa minyak yang menyambung ya sepanjang 1.600 km dari Sudan Selatan ke Port Sudan. Ya, karena Sudan itu adalah penghasil minyak ya, bahkan nomor 2 terbesar di Afrika setelah Nigeria ya. Pipa minyak GNP tadi itu dioperasikan oleh Cina ya. Jadi bisa kita lihat itu di blok-blok itu, blok nomor 1 yang merah itu adalah blok minyaknya Cina ya. Kemudian nomor 2 itu Kanada, 4 itu Cina lagi bersama Malaysia ya. Kemudian yang nomor 6 itu adalah Cina, yang putih juga itu rencananya Cina dulu yang menemukan ladang itu adalah Chevron, tapi dia tinggal pergi ya karena konflik ini dan seterusnya ya. Ini bisa jadi akan menjadi bonus ya ini buat Darfur ya, buat Hemeti ya. Tapi thinkers,
apapun yang terjadi ya, misalnya betul seperti itu terjadi pemisahan atau apapun terjadi ya, tetaplah rakyat itu yang menjadi korban ya. Kita bisa saksikan ya berita di mana-mana lebih dari 12 juta orang mengungsi ya, separuh penduduk menghadapi kelaparan ya. Kemudian bagaimana dengan korban jiwa, kemudian korban ruda paksa, kerugian materi, trauma mental dan seterusnya. Saya ketika riset ya data ini benar-benar saya tuh sampai ngeri ya membayangkannya ya. Tapi yang jelas yang perlu kita tahu ya, siapa sutradara di balik kejadian ini ya. Ya kita boleh punya pendapat berbeda ya, tetapi kalau saya terus terang terlibatnya Uni Emirat Arab ya, itu adalah pertanda ya bahwa ada Amerika di belakangnya ya. Dan kemudian bagaimana Libya juga NLA Libya itu ya juga terlibat ya, itu menunjukkan ada Amerika di belakangnya ya. Kita belum tahu bagaimana nanti akhirnya, tapi thinkers, bagaimana pendapat kalian ya? Silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah ya. Karena barangkali memang ada sisi-sisi yang itu lolos dari pengamatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.